Halo, salam sejahtera sahabat-sahabat teman-teman semuanya dimanapun berada kembali dalam channel Wartawan Injil ya. Sahabat-sahabat, langsung saja tanpa membuang waktu, kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan apakah benar jika Yesus bukan Allah yang Maha Kuasa, berarti Yesus adalah ciptaan Allah? Jawabannya tegas adalah benar sekali. Yesus Kristus adalah ciptaan Allah. Yesus bukan Allah yang Maha Kuasa. Nah, bagaimana penjelasannya? Ya, jadi penjelasan ini sesuatu untuk menjelaskan sesuatu yang sudah tertulis, tersirat dan tersurat di Alkitab, dijelaskan lebih jelas lagi, diterangkan secara terang benderang lagi. Berikut penerangan dan penjelasan oleh Beni Irawan. Kita saksikan sama-sama. Berikut ini. Salam sejahtera untuk teman-teman para sahabat sekalian. Pada kesempatan yang indah ini, hari Selasa 3 November 2020, kita akan membahas satu ayat, yaitu Wahyu pasal 3 ayat yang ke-14. Ayat ini cukup penting dalam perdebatan atau perbincangan antara Unitarian maupun Trinitarian, karena Trinitarian pasti akan kedodoran kalau disodorkan ayat ini yang secara eksplisit menyatakan bahwa Yesus adalah ciptaan Allah. Maka berbagai akrobat jungkir balik akan dilakukan untuk menghalau pernyataan yang sedemikian jelas ini. Ya, mari kita mulai pembahasan kita. Wahyu pasal 3 ayat 14 bunyinya demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Sebelumnya ada baiknya saya akan memulai dengan hal-hal penting yang harus diketahui dalam setiap kitab. Ya. Beberapa saat yang lalu kita sudah membahas kitab Yohanes, di mana penulis Alkitab itu sendiri, penulis kitab Yohanes itu, sudah memberikan kisi-kisi, sudah memberikan batasan, yaitu bahwa tulisannya ditujukan agar orang meyakini, mempercayai bahwa Yesus adalah Anak Allah dan Mesias. Jadi kalau ada orang yang menyimpulkan Yesus adalah Allah gara-gara membaca kitab Yohanes, maka dalam pembicaraan yang lalu saya menganalogikan seperti orang yang menggunakan garpu untuk menyisir rambut. Jadi itu sudah menyalahi maksud dari pembuatnya. Ya. Yohanes 20 ayat 31 sudah mengatakan bahwa kitab Yohanes itu ditulis untuk meyakinkan orang bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Nah, kitab Wahyu ini juga adalah kitab yang ditulis oleh Yohanes. Nah, ada hal yang menarik kalau kita baca di Wahyu pasal 1 ayat 1. Ya, mari kita buka Wahyu pasal 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jadi ada urut-urutan bagaimana wahyu ini, kabar ini, sampai ke telinga kita. Dimulai dari Allah yang mengaruniakan wahyu kepada Yesus. Lalu Yesus mengutus malaikatnya. Kemudian malaikat itu berbicara kepada Yohanes. Lalu Yohanes menyalinnya, menuliskannya, sehingga sampai kepada kita. Kalau dalam kitab bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahnya lebih jelas lagi. Isi buku ini mengenai apa yang dinyatakan oleh Yesus Kristus tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Allah memberitahukannya kepada Kristus supaya ia menunjukkan kepada hamba-hamba Allah apa yang segera harus terjadi.
Kristus mengutus malaikatnya kepada Yohanes, hambanya, untuk memberitahukan peristiwa-peristiwa itu kepadanya. Jadi, sejak awal, penulis kitab ini sudah menegaskan posisinya bahwa kitab ini ujung-ujungnya atau pangkalnya, sumbernya adalah dari Allah. Kemudian Allah memberitahukan kepada Yesus. Kemudian Yesus menyuruh malaikat. Kemudian didengar oleh Yohanes. Dituliskan. Kemudian sampai kepada kita. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipahami di sini. Yang pertama, sudah jelas dinyatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Karena Allah adalah yang mengaruniakan wahyu kepada Yesus. Yang pertama. Yang berikutnya, firman ini sampai kepada Yohanes bukan langsung oleh Yesus. Bukan langsung dari mulut Yesus. Tetapi dari malaikatnya Yesus. Malaikat yang diutus oleh Yesus. Nah, ini menarik. Suatu kali kalau kita membuka kitab Wahyu pasal yang ke-22, di mana Wahyu pasal 22 ayat 7 mengatakan, sesungguhnya aku datang segera. Ya, kemudian ayat 20-nya, ya, aku datang segera. Lalu disambut dengan amin. Datanglah Tuhan Yesus. Nah, jadi sekalipun firman-Nya itu berbunyi, aku datang segera. Tetapi Yohanes sudah memberitahukan di awal bahwa dia mendengar firman itu bukan langsung dari Yesus. Ya, meskipun aku datang segera itu artinya kan Yesus akan segera datang. Aku di situ adalah Yesus. Tetapi bukan berarti Yohanes mendengar langsung dari Yesus. Melainkan sudah dijelaskan di Wahyu 1 ayat 1 tadi. Yohanes mendengarnya dari malaikat yang diutus oleh Yesus. Nah, itu sebabnya kalau di Wahyu 22 ayat 8 dengan jelas dituliskan, dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Jadi jelas bahwa yang berbicara kepada Yohanes adalah malaikat. Nah, Anda mungkin ingat, beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang malaikat Yahweh yang mengucapkan firman-Nya Yahweh dengan berkata, akulah Yahweh misalnya. Ya. Nah, sama kasusnya seperti Wahyu 22 ayat 7 dan 20 ini. Sekalipun bunyi firman-Nya aku datang segera, itu bukan berarti yang berbicara itu adalah Yesus sendiri. Atau kalau di perjanjian lama, bukan berarti yang berfirman itu adalah Yahweh sendiri. Melainkan malaikatnya. Ya, kita sudah dapat 2 poin setidaknya. Yaitu malaikat yang menyampaikan firman ini kepada Yohanes. Dan Yohanes sudah menegaskan bahwa Yesus itu bukan Allah. Karena Allah adalah yang menyampaikan, yang memberikan wahyu kepada Yesus. Oke, sekarang kita bahas ya. Wahyu 3 ayat 14 itu firman yang ditujukan kepada jemaat di Laodikea. Ya. Ada hal yang menarik kalau kita membaca tentang Laodikea. Kolose 4 ayat 16 itu bunyinya begini. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikea, dan supaya surat yang untuk Laodikea dibacakan juga kepadamu. Jadi, Laodikea ini sudah pernah ada cerita sebelumnya. Yaitu ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Laodikea.
Nah, nanti kita akan pelajari bahwa ternyata pesan yang ditulis di Wahyu 3 ayat 14 ini mirip atau ada kemiripan dengan apa yang ditulis oleh Paulus ketika dia membuat surat untuk jemaat di Laodikea. Itu tertulis di kitab Kolose. Ya. Jadi coba perhatikan ya. Kitab Kolose itu ditulis sekitar tahun 56 sampai 59 Masehi. Ditulis oleh Paulus. Sedangkan kitab Wahyu ditulis sekitar tahun 81 sampai ya 96 sampai 100-an lah. Nah, ditulis oleh Yohanes ya. Nah, di dalam kitab Wahyu ini erat mengutip kitab yang ditulis Paulus di surat Kolose. Jadi artinya kitab yang ditulis atau surat yang ditulis oleh Paulus itu direkomendasi oleh Allah. Ya, direkomendasi oleh Allah. Sehingga oleh Allah diwahyukan kepada Yesus, diteruskan oleh malaikat, lalu terus kepada Yohanes dan sampai ke kita. Artinya tulisan Paulus itu benar. Sehingga Allah merekomendasikan isi yang tercantum di dalam kitab Kolose itu. Nah, ini menarik. Ini adalah satu poin yang bisa kita lihat, kita temukan dari Wahyu 3 ayat 14. Jadi kalau ada yang bilang suratnya Paulus itu tidak benar. Nah, dengan ayat ini kita bisa katakan pandangan itu salah. Karena terbukti Allah yang memberikan wahyu kepada Yesus merekomendasikan kitab Kolose untuk diteruskan kepada Yohanes dan kepada kita. Ini menarik. Kita akan bahas apa yang dimaksud itu tadi. Hal apa yang dimaksudkan. Ya. Mari kita lihat ayat tadi mengatakan permulaan ciptaan Allah. Wahyu 3 ayat 14. Yesus adalah permulaan ciptaan Allah. Ini adalah kalimat yang secara jelas, ya, eksplisit menyatakan bahwa Yesus adalah ciptaan Allah. Nah, kalau tadi dihubungkan dengan jemaat Laodikea yang pernah menerima surat dari Paulus dan itu tercatat di dalam kitab Kolose, maka kita pasti ingat bahwa permulaan ciptaan Allah itu sama dengan sulung dari ciptaan Allah. Itu adalah ayat yang tertulis di Kolose 1 ayat 15. Jadi Anda bisa lihat isi di Wahyu 3 ayat 14 itu sama dengan Kolose 1 ayat 15. Ya. Apa itu? Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, sulung dari segala yang diciptakan. Sulung dari segala yang diciptakan itu sama dengan permulaan ciptaan Allah. Ya, saya rasa ini adalah kalimat yang sangat jelas, sangat nyata, jadi tidak perlu ditafsirkan lagi. Kecuali para Trinitarian terpaksa memang harus menafsir ulang ayat-ayat itu, kalimat-kalimat itu. Karena kalau mereka tidak menafsir ulang, mereka ya tidak akan bisa mempertahankan dogmanya karena terbukti bahwa Yesus adalah ciptaan Allah. Ya. Jadi kita sudah lihat tadi Wahyu 3 ayat 14 isinya sama seperti Kolose 1 ayat 15. Ya. Jadi sulung dari ciptaan Allah itu berarti adalah salah satu ciptaan Allah. Dan itu artinya adalah ciptaan Allah yang mula-mula. Permulaan dari ciptaan Allah. Baik, kita lanjutkan. Permulaan ciptaan Allah itu kata permulaan di situ adalah terjemahan dari kata arche.
Ya. Saya tahu bahwa kata arche itu bisa punya beberapa arti. Ya, di antaranya penguasa, pemimpin, ya. Tetapi ada hal yang menarik, bahwa di semua kitab yang ditulis oleh Yohanes, yaitu kitab Yohanes, kemudian 1, 2, dan 3 Yohanes, lalu kitab Wahyu. Nah, di dalam semua ayat di kitab-kitab itu, kata arche selalu diartikan sebagai yang awal atau permulaan. Jadi, tidak pernah sekalipun Yohanes menggunakan kata arche sebagai penguasa atau pemimpin. Ya. Selalu saja Yohanes menggunakan kata arche untuk menjelaskan sebagai permulaan atau yang mula-mula atau yang awal. Jadi dari sini, bagi saya itu memperkuat penjelasan yang sudah atau penerjemahan yang sudah dilakukan oleh LAI maupun KJV, King James, bahwa Yesus adalah permulaan ciptaan Allah, the beginning of the creation of God. Itu sudah jelas. Ya. Baik, kita akan melangkah selanjutnya. Yang poin berikutnya. Di kitab Wahyu 3 ayat 14 itu, Yesus mendapatkan 3 gelar. Yang pertama, Yesus digelari sebagai Amin. Kemudian yang berikutnya, Yesus digelari sebagai Saksi yang setia. Barulah yang terakhir, yang ketiga, Yesus digelari permulaan ciptaan Allah. Nah, ketika Yesus digelari Amin, apa artinya? Kita menemukan 2 Korintus 1 ayat 20. Di mana Yesus dikatakan sebagai Amin terhadap semua janji Allah. Jadi, Yesus disebut sebagai Amin karena Yesus ini adalah kepastian bahwa Allah itu tidak ingkar janji, bahwa Allah itu menepati janji. Ya. Kemudian, Yesus juga dinyatakan sebagai saksi yang setia. Ya. Ini adalah kitab Wahyu. Dan kalau kita lihat kitab Wahyu, pasal yang 1, pasal yang pertama, ayat ke-5, Yesus di sana dinyatakan sebagai saksi yang setia juga. Ya kan? Nah, apa artinya saksi yang setia? Saksi yang setia itu berarti bukan tokoh utama. Tetapi dia adalah saksi yang menyaksikan, yang menceritakan, yang menyampaikan apa yang dilihat dan yang didengarnya. Nah, ini menarik. Jadi ketika Yesus dikatakan sebagai saksi yang setia, artinya Yesus itu bukan tokoh utama. Kalau tadi sebagai Amin berarti Yesus adalah kepastian akan janji Allah. Maka sebagai saksi yang setia, Yesus adalah saksi yang dengan setia menceritakan bagaimanakah Allah itu. Jadi, 2 gelar ini, baik Amin maupun saksi yang setia, bahkan gelar terakhir yaitu permulaan ciptaan Allah, sesungguhnya gelar-gelar itu menunjukkan relasi antara Yesus dengan Allah. Ya. Itu sebabnya pada permulaan ciptaan Allah, pada gelar itu, dengan gamblang kita bisa melihat bahwa Yesus itu adalah ciptaan sulung dari Allah. Inilah relasi antara Allah dengan Yesus. Nah,
Apakah benar Yesus adalah ciptaan Allah? Ya. Kalau di Kolose 1 sudah kita bahas, saya akan tambahkan satu ayat. Di Yohanes 6 ayat 57. Bunyinya begini. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Dengan demikian juga, barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Jadi, siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku, seperti aku hidup oleh Bapa. Saudaraku, ayat ini cukup menarik. Kalau kita ingat, Yohanes 11 ayat 25 itu berkata, kalau kamu percaya kepadaku, kata Yesus, kamu tidak akan mati. Kamu akan hidup, walaupun kamu sudah mati. Artinya, Yesuslah yang membuat orang yang percaya itu menjadi hidup. Nah, demikianlah ketika Yesus berkata, aku hidup oleh Bapa, itu berarti Bapaklah yang membuat Yesus hidup. Nah, bukankah ini menunjukkan bahwa Yesus diciptakan oleh Allah? Sama seperti kita yang sudah mati, kemudian dihidupkan oleh Yesus. Itu sama seperti itu. Jadi kita ini diciptakan oleh Yesus. Kita ini atas prakasa Yesus kita ada. Kan begitu. Demikian pula hubungan antara Yesus dengan Allah. Yesus hidup oleh Allah. Yesus hidup karena Allah. Jadi dengan demikian permulaan ciptaan Allah ini adalah satu terjemahan yang sudah nyata, sudah jelas menunjukkan bahwa Yesus memiliki relasi dengan Allah, yaitu sebagai ciptaan Allah yang sulung. Baik, kita akan lanjutkan. Ada beberapa yang mengatakan begini, karena Trinitarian ini pasti tidak mau kalau Yesus dianggap sebagai ciptaan sulung, maka berusaha dijungkir balik atau entah diapakan. Dan salah satu alasan yang dikemukakan adalah mengganti terjemahan permulaan ciptaan Allah menjadi penguasa ciptaan Allah. Nah, saudaraku perhatikan konteksnya. Ini pembahasan yang pertama ya. Kalau tadi amin dan saksi yang setia menunjukkan relasi antara Yesus dengan Allah, maka ketika permulaan ciptaan Allah diganti menjadi penguasa ciptaan Allah, maka hal itu sudah keluar dari konteks pembicaraan. Maka itu bukan lagi hubungan antara Allah dengan Yesus, tetapi hubungan antara Yesus dengan ciptaan Allah. Jadi sudah berubah fokusnya. Kalau tadi yang pertama ketika diterjemahkan dengan benar, maka ketiga gelar itu menunjukkan relasi antara Yesus dengan Allah. Maka ketika permulaan ciptaan Allah diganti dengan penguasa ciptaan Allah, maka itu bukan lagi menunjukkan relasi antara Yesus dengan Allah, tetapi Yesus dengan ciptaan Allah. Dan itu berarti keluar dari konteks pembicaraan. Out of context. Tetapi baiklah, kalaupun ada yang masih ngotot, kita akan bahas ya. Penguasa ciptaan Allah, ya, sekiranya pun diterjemahkan demikian. Ingat ini, sekiranya pun diterjemahkan demikian, itu tetap tidak menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Jika Yesus adalah Allah, ya sekali lagi, jika Yesus adalah Allah, kalimat yang mungkin atau yang lazim untuk menyatakan hal itu adalah
Yesus adalah penguasa ciptaan. Ya, jadi tanpa kata Allah. Cukup dengan mengatakan Yesus adalah permulaan ciptaan. Nah, itu memberi kemungkinan bahwa Yesus adalah Allah. Ya, itu kemungkinan. Jadi terjemahannya sudah salah. Hal yang salah itu pun tidak menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Begitu. Itu baru kemungkinan. Jadi kalau tadi dikoreksi, kata Allahnya dicoret, menjadi Yesus adalah penguasa ciptaan, itu baru punya kemungkinan bahwa Yesus adalah Allah. Tapi dengan munculnya kata Allah, ya yang tadi diterjemahkan sebagai penguasa ciptaan Allah, menunjukkan bahwa Yesus bukan Allah. Saudara, perhatikan ya. Kalau saya, Benny, punya perusahaan, kemudian saya berkata, saya adalah pemilik perusahaan. Saya tidak perlu katakan, saya adalah pemilik perusahaannya Benny. Tidak perlu katakan begitu. Saya cukup katakan, saya adalah pemilik perusahaan. Begitu. Tetapi kalau ternyata perusahaan itu milik orang lain, anggaplah namanya Joko, maka saya akan katakan, Benny adalah pemilik perusahaan Joko. Ya, itu artinya saya ini bukan pemilik. Benny itu bukan Joko. Benny hanya dipercaya oleh Joko. Bisa paham? Demikian juga ketika Yesus dinyatakan sebagai penguasa ciptaan Allah, itu berarti Yesus bukan Allah. Yesus hanya diberi kuasa atas ciptaan Allah. Bisa paham? Jadi, sekali lagi, sekalipun saya ikuti cara Trinitarian menjungkir balikkan ayat ini, itu pun tidak berarti bahwa Yesus adalah Allah. Jadi perjuangan yang dilakukan oleh Trinitarian untuk menjungkir balikkan ayat ini sama sekali tidak akan membuahkan hasil. Baik, saya akan masuk ke pembahasan yang terakhir. Ya, ada yang berkata, yang disebut yang awal, tadi kan Yesus dikatakan permulaan ciptaan, permulaan dari ciptaan Allah. Ya, di sana pakai kata arche. Nah, yang pakai kata arche itu bukan cuman Yesus, tetapi juga Bapa. Buktinya mana? Ya, kaum Trinitarian menggunakan gelar Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, di mana yang awal itu adalah terjemahan dari kata arche. Ya. Baik. Untuk masalah yang awal dan yang akhir ini, saya sekaligus menanggapi penjelasannya Deki Ngadas, Pak Deki. Ya, Pak Verbum Veritatis. Ya. Nah, dalam penjelasan di videonya yang sempat saya tonton beberapa saat yang lalu, yang hanya sekilas menyinggung tentang saya. Nah, ada setidaknya 5 kesalahan yang diucapkan oleh Pak Deki saat membahas masalah ini dan menganggapnya sebagai pandangan saya. Jadi yang sekelumit itu pun 5 salahnya. Apalagi kalau membahasnya banyak, akan makin banyak salahnya. Ya, jadi saya akan membahas setidaknya ke-5 kesalahan itu, baru nanti saya jelaskan yang lain. Ya. Kesalahan yang pertama begini. Pak Deki menuduh bahwa saya mengartikan yang awal dan yang akhir itu sebagai sifat kekekalan. Lalu dia menuduh saya, kemudian mengatakan saya memodifikasi menjadi harusnya yang awal dan yang akhir menjadi tak berawal dan tak berakhir.
Itu sebabnya dia menantang, tunjukkan ayatnya di mana Yahweh itu dikatakan tak berawal dan tak berakhir. Ya. Ini masih tentang tuduhan Pak Deki Ngadas ya. Lalu dia menegaskan bahwa gelar itu bukan menunjukkan sifat kekekalan. Gelar itu digunakan secara eksklusif dalam kaitannya dengan penciptaan. Nah, ketika Pak Deki menyampaikan hal ini, dia menuduhkan itu kepada saya. Seolah-olah pernyataannya dia itu memukul saya. Padahal, ketahuilah saudara-saudara, apa yang disampaikan Pak Deki itu, jauh sebelum saya berdiskusi, berdebat dengan dia, itu juga pandangan saya. Jadi saya tidak pernah mengatakan bahwa yang awal dan yang akhir itu adalah sifat kekekalan. Saya tidak katakan itu. Saya tidak pernah mengatakan itu. Bahkan, saya tegaskan, yang awal dan yang akhir itu memang bukan bicara tentang kekekalan. Kenapa? Karena di dalam setidaknya 2 ayat, Wahyu 2 ayat 8 dan Wahyu berapa? Yang awal dan yang akhir itu dinyatakan sebagai yang mati dan hidup kembali. Ya, ketika gelar yang awal dan yang akhir itu ditujukan kepada Yesus, nah ada selipan frase di sana, yaitu yang telah mati dan bangkit kembali. Nah, kita tahu bahwa kekal itu tidak berawal, tidak berakhir, dan nggak ada matinya. Kalau ada matinya, berarti nggak kekal. Nah, dari situ saya katakan, yang awal dan yang akhir itu memang tidak menunjukkan kekekalan. Jadi apa yang disampaikan Pak Deki itu, itulah pandangan saya. Justru dalam hal ini, Pak Deki ini punya PR untuk menyampaikan itu kepada teman-teman Trinitariannya. Karena mayoritas Trinitarian menganggap yang awal dan yang akhir itu menunjukkan sifat kekekalan. Jadi sekali lagi, tuduhan itu ternyata hanya seperti memukul angin. Jadi, saya tidak pernah berpikir begitu. Dan itu sudah saya buktikan dengan video yang sudah saya buat beberapa bulan yang lalu. Bahwa yang awal dan yang akhir itu memang bukan bicara tentang kekekalan. Tetapi bicara tentang dominasi kekuasaan ada pada penyandang gelar itu. Itu terkait dengan penciptaan. Jadi sekali lagi, Pak Deki menuduh saya dengan tuduhan yang keliru. Ya. Itu kesalahan yang pertama. Yang berikutnya, kesalahan yang kedua. Jadi saya sependapat bahwa yang awal dan yang akhir itu terkait dengan penciptaan. Ya, saya sependapat. Dan sejak dulu memang saya begitu. Nah, kesalahan yang kedua, dikatakan bahwa gelar itu, yang awal dan yang akhir, terdahulu dan kemudian, itu eksklusif untuk Bapa. Ini adalah klaim yang keliru. Ini tidak sesuai dengan fakta yang ada di Alkitab. Kenapa? Karena fakta yang ada di Alkitab, gelar yang awal dan yang akhir itu bukan hanya untuk Bapa, tetapi juga untuk Yesus. Jadi dalam hal ini kita harus menempatkan secara proporsional bahwa baik Bapa maupun Yesus mendapatkan gelar yang awal dan yang akhir itu benar. Tetapi kalau kemudian disimpulkan bahwa hanya Bapa yang punya gelar yang awal dan yang akhir, lalu karena Yesus punya gelar yang sama, berarti Yesus setara dengan Bapa, berarti Yesus adalah Allah.
Lah ini salah, ini tidak benar. Ya. Tadi sudah kita bahas, Wahyu 1 ayat 1 itu sudah menegaskan dengan jelas Yohanes mengatakan wahyu itu berasal dari Bapa, diberikan kepada Yesus. Dari Allah diberikan kepada Yesus. Berarti Yesus bukan Allah. Nah, kalau kemudian ini digunakan menjadi klaim bahwa Yesus adalah Allah, lah ini sama seperti bersisir dengan garpu. Ya. Ini menyalahi maksud dari tujuan penulis. Jadi sekali lagi, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir itu memang berbicara tentang penciptaan. Itu sebabnya, karena baik Bapa maupun Yesus terlibat di dalam penciptaan, maka keduanya layak menyandang sebagai yang awal dan yang akhir. Ya, sehubungan dengan penciptaan. Demikian. Ya, jadi jangan dipelintir. Kok kemudian dikatakan gelar itu eksklusif untuk Bapa. Dan surprisingly, gelar itu juga untuk Yesus. Berarti Yesus adalah Allah. Lah, enggak betul itu. Yang betul, mereka sama-sama punya gelar yang awal dan yang akhir. Karena memang keduanya terlibat dalam penciptaan. Tetapi dengan tegas, Wahyu 1 ayat 1 mengatakan yang satu adalah Allah, yaitu Bapa, dan yang satu adalah Yesus Kristus. Ya, itu saya membahas kesalahan yang kedua. Kemudian, kesalahan yang ketiga. Kesalahan yang ketiga itu begini. Karena yang awal dan yang akhir itu adalah terjemahan dari yang awalnya itu hierarki, ya. Itu kan sama seperti Wahyu 3 ayat 14 yang permulaan ciptaan Allah. Nah, yang awal dan yang akhir ini kan bukan menunjukkan bahwa mereka ciptaan. Yesus ciptaan kan bukan begitu. Tetapi justru menunjukkan bahwa Yesus adalah pencipta. Demikian juga Allah adalah pencipta. Maka, Wahyu 3 ayat 14, permulaan ciptaan Allah itu juga harus diartikan pencipta. Nah, itu kesalahan yang ketiga yang diucapkan oleh Pak Deki. Kenapa saya katakan kesalahan? Yang pertama, itu menunjukkan ketidakkonsisten dalam penerjemahan. Jadi sekarang begini, arche di situ mau diterjemahkan sebagai apa? Ya, kalau memang mau dipakai contoh kasus di yang awal dan yang akhir, maka berarti Wahyu 3 dan 14 itu terjemahannya sudah benar. Permulaan ciptaan Allah. Bukan pemimpin, bukan penguasa ciptaan Allah. Ya. Permulaan ciptaan Allah itu kan ciptaan Allah yang awal. Itu sama seperti yang awal dan yang akhir. Jadi, tegaskan dulu posisi Anda. Penerjemahan yang benar itu bagaimana? Gitu. Jangan plin-plan. Plin-plan maksudnya bagaimana? Di Wahyu 3 ayat 14 menolak menggunakan permulaan ciptaan Allah, maunya penguasa ciptaan Allah. Tetapi di kitab Wahyu yang lain yang mengatakan yang awal, itu adalah terjemahan dari arche juga, itu diterima. Namun, baik terjemahan yang awal maupun terjemahan penguasa diartikan dengan cara yang sama. Ini kan tidak benar. Kalau diterjemahkan dengan sama, ya artinya sama. Kalau memang diterjemahkannya berbeda, ya tentu artinya berbeda. Jadi, sikap pelin-pelan seperti ini seringkali kita temui. Jadi, saya kembali ke masalah. Nah, kenapa? Kok gelar itu menggunakan kata arche, yaitu yang awal? Ingat. Gelar ini tidak bisa dipotong-potong. Harus jadi satu paket, yaitu yang awal dan yang akhir. Dan ingat, yang awal dan yang akhir ini bukan bicara tentang
eksistensi diri. Melainkan yang awal di situ menunjuk kepada ciptaan yang awal di generasi awal. Begitu juga dengan yang akhir, itu menunjukkan ciptaan yang diciptakan pada zaman-zaman akhir. Jadi sekali lagi, yang awal dan yang akhir itu bukan bicara tentang eksistensi pribadi penyandangnya. Melainkan penyandang gelar itu memegang kuasa atas generasi awal maupun generasi akhir. Itu maksudnya. Jadi yang awal ini bukan dirinya Allah maupun dirinya Yesus, tetapi yang awal di situ menunjukkan generasi yang hidup di zaman awal. Itu sebabnya terjemahnya sudah benar sekali. Yang awal. Dan yang disebut yang awal, yang disebut arche itu, memang hanya yang punya permulaan. Kalau tidak ada permulaan, tidak bisa disebut arche. Nah, coba Anda buatlah kalimat di mana Allah itu dinyatakan dengan kata pada mulanya. Tidak bisa. Allah itu tidak punya permulaan, maka tidak bisa dibuatkan kalimat dengan menggunakan kata arche atau pada mulanya atau permulaan. Tidak bisa. Jadi sekali lagi, yang disebut dengan arche itu memang hanya yang punya permulaan. Kalau tidak punya permulaan, tidak bisa disebut dengan arche. Ya, bisa dipahami? Jadi pembelaan yang ngawur, ya, pembelaan yang membabi buta, itu akan menghasilkan kalau kita lihat secara objektif cara-cara yang memalukan, ya. Seperti tadi, maunya artinya sama-sama penguasa, sama-sama pencipta. Tetapi yang satu diterjemahkan yang awal tidak masalah, tapi yang satunya diterjemahkan permulaan dipermasalahkan, kan gitu. Ya, oke. Kita lanjut kesalahan yang berikutnya. Dikatakan gini, jika arche dikenakan untuk Yesus karena punya permulaan, berarti Bapa juga memiliki permulaan karena Bapa disebut arche. Gitu dia. Itu adalah tuduhan Pak Deki untuk saya. Gitu. Padahal, tadi sudah saya jelaskan, penyebutan arche sebagai yang awal dan yang akhir, itu bukan menunjukkan permulaan dirinya, tetapi permulaan dari orang-orang yang dikuasainya, orang-orang yang diciptakannya. Jadi pernyataan ini, jika arche dikenakan untuk Yesus karena punya permulaan, berarti Bapa juga memiliki permulaan karena Bapa disebut arche. Nah, itu tuduhan yang hoax, omong kosong. Karena tidak pernah ada Unitarian berkata begitu. Ya, jadi penyebutan Yesus sebagai yang awal dan yang akhir, atau Bapa sebagai yang awal dan yang akhir, sama sekali bukan bercerita tentang eksistensi dirinya sendiri, melainkan itu bercerita tentang penguasaan terhadap ciptaan yang diciptakan baik di zaman awal maupun di zaman akhir. Lalu, kesalahan yang kelima. Arti yang awal dan yang akhir itu dijelaskan adalah pencipta sekaligus tujuan akhir. Waduh, ini dia menarik. Bapa adalah pencipta sekaligus tujuan akhir. Demikian juga Yesus. Yesus adalah pencipta sekaligus tujuan akhir. Wah. Jadi, sebagai pencipta, itu saya sependapat. Tetapi apakah yang akhir menunjukkan sebagai tujuan akhir? No. Tadi sudah saya jelaskan. Yang akhir itu, maupun yang awal itu adalah
orang-orangnya yang dikuasai itu, yang hidup baik pada zaman awal maupun yang hidup pada zaman akhir. Gelar yang awal dan yang akhir ini sama artinya dengan yang terdahulu dan yang terkemudian. Sama seperti yang Alfa dan yang Omega. Jadi kalau di Yesaya 44 itu dijelaskan, Yesaya atau Yeremia. Akulah yang terdahulu. Dan untuk yang terkemudian, aku tetap dia. Jadi, untuk yang terkemudian itu artinya apa? Artinya orang-orang yang lahir atau diciptakan pada zaman yang kemudian. Pada zaman-zaman akhir. Aku tetap dia, aku tetap penguasa. Begitu. Jadi saya tidak sependapat dan mengatakan bahwa yang akhir itu menunjukkan tujuan akhir, itu salah. Karena faktanya Yesus itu tidak pernah jadi tujuan akhir. Ya. Yesus kan punya gelar yang awal dan yang akhir. Tetapi faktanya Yesus tidak pernah menjadi tujuan akhir. Tujuan akhirnya itu selalu siapa? Selalu Allah, yaitu Bapa. Misalnya, segala lutut bertelut. Setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu ada ekornya, bagi kemuliaan Allah. Loh, ini kan menunjukkan bahwa tujuan akhirnya itu bukan Yesus, tapi Allah. Yesus sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, berarti tujuan akhirnya Yesus atau Bapa? Tujuan akhirnya adalah Bapa. Jadi, pemaknaan yang sembarangan akan menghasilkan pemahaman yang kacau, yang berbenturan di sini dan di sana. Sekali lagi, yang awal dan yang akhir itu menunjukkan kuasa tentang penciptaan, ya benar. Tetapi itu bukan menunjukkan tujuan akhir. Ya. Bisa dipahami? Jadi saya setidaknya sudah menunjukkan ada 5 kesalahan yang dibuat oleh Pak Deki dalam tempo penyampaian yang hanya sekelumit. Jadi sekelumit aja salahnya 5. Begitu ya. Nah, sesungguhnya untuk menyatakan keadaan kekal, ya, saya sudah katakan bahwa yang kekal itu tidak bisa dinyatakan dengan arche. Karena arche itu hanya bisa dilakukan untuk yang tidak kekal. Bisa paham? Nah, untuk menyatakan keadaan kekal itu apa? Keadaan kekal itu, kalau di dalam kitab Wahyu, Anda bisa temukan di Wahyu 1 ayat 4. Yaitu yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Itu menunjukkan kekekalan. Dan sebutan kekekalan itu tidak pernah dimiliki oleh Yesus. Itu mutlak milik Bapa. Itu mutlak milik Allah. Jadi, kalau kita kembali ke Wahyu 3 ayat 14 yang dihubungkan dengan penyebutan yang awal dan yang akhir, justru kita melihat penerjemahan permulaan ciptaan Allah itu sudah sangat tepat. Kenapa? Karena yang awal dan yang akhir ini juga adalah terjemahan dari yang awalnya itu arche. Ya. Jadi, fakta yang ditunjukkan justru memperkuat pernyataan yang sudah dinyatakan secara tegas, baik di terjemahan versi King James maupun versi LAI. Dan ingat saudaraku, penerjemah King James itu bukan penerjemah yang ecek-ecek, ya. Bukan ecek-ecek. Sehingga seolah-olah
orang-orang yang menjungkir balikkan ayat itu kemudian memberi arti yang lain, seolah-olah merasa lebih hebat dari para penerjemah, baik penerjemahnya timnya King James maupun timnya LAI. Jadi saya rasa apa yang saya sampaikan ini sudah cukup jelas. Jadi Wahyu 3 ayat 14, Yesus mendapatkan 3 gelar, di mana gelar itu menunjukkan relasi antara Yesus dengan Allah, yaitu sebagai kepastian akan janjinya Allah, berarti Allah itu benar, bukti nyata bahwa Allah itu benar, Allah itu menepati janji. Kemudian Yesus adalah saksi utama, saksi yang setia, berarti Yesus bukan tokoh utama, tokoh utamanya adalah Allah. Dan yang terakhir, Yesus adalah permulaan ciptaan Allah, berarti Yesus adalah ciptaan yang sulung dari Allah. Demikian pembahasan ini, dan sampai berjumpa kembali di pembahasan yang lain. Shalom.